Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk lagi dalam pembelajaran podcast kita. Ini edisi yang ke-9. Minta maaf kalau ada keterlambatan ya dari apa yang sempat saya janjikan. Ya terus terang saya sebagai manusia banyak juga missnya saudara, tetapi ya saya berusaha saudara ya untuk memberi yang terbaik, tapi kadangkala kendala-kendala itu selalu ada ya. Makanya juga dalam pertumbuhan rohani kita akan belajar tentang hambatan-hambatan dalam pertumbuhan. Oke saudara, sebelum kita memulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang selalu kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah yang lain, hanya Engkau. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkaulah Yesus Kristus yang patut dan sudah sepantasnya lah kami mengagungkan dan muliakan Tuhan. Dalam situasi yang sulit dan sukar di akhir-akhir ini Tuhan, kami tidak ingin mengeluh, kami tidak ingin untuk menyalahkan keadaan, tetapi sebagai pribadi yang kenal Kristus, sebagai pribadi yang memahami bahwa kami hidup hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan, kami mau rindu untuk terus bertumbuh dan belajar tentang Engkau. Dan kami rindu Tuhan, kami juga mempelajari hal-hal yang menjadi sebuah warning, mengantisipasi hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, sehingga membuat kami tidak goyah, membuat kami tidak jatuh Tuhan, dan terus akan membuat kami bertumbuh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami rindu belajar tentang Engkau. Terangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus beracara terus, sehingga hal-hal yang menjadi pelajaran itu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami akan lakukan untuk hormat, kepujian, kebesaran nama Tuhan. Kami akan mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Nah saudara, pada bagian yang sebelumnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus untuk belajar dari nenek moyang mereka, bangsa Israel yang dipanggil sebagai umat pilihan Allah. Tetapi ada sebagian besar dari mereka yang tidak sampai ke tanah perjanjian dan harus binasa di padang gurun. Dan pada ayat yang ke-12 dalam suratan 1 Korintus pasal ke-10, Paulus ingatkan bahwa barang siapa yang merasa teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Itu sebabnya menjadi peringatan kita juga jangan takabur ya. Kita jangan sombonglah, tetap kita harus mengantisipasi, belajar mengevaluasi segala sesuatu. Nah itu sebabnya kita perlu belajar tentang hambatan dalam pertumbuhan rohani. Tapi saudara, ada sesuatu yang harus kita pahami dengan jelas sebelum untuk masuk kepada hambatan rohani, bahwa hubungan kita dengan Tuhan, pertumbuhan rohani kita, dan juga dalam pelayanan, sadar atau tidak sadar, kita harus tahu bahwa kita itu mendapatkan perlawanan saudara. Kita itu masuk dalam suatu medan pertempuran. Sejak mengikuti Kristus, sadar atau tidak sadar, kita masuk dalam peperangan rohani. Nah, sebagaimana orang yang ada dalam medan pertempuran, saudara, medan pertempuran tidak menjanjikan sebuah kemudahan. Pertempuran bukanlah sebuah liburan. Itu sebabnya pasti akan ada hambatan, pasti ada tantangan, pasti akan ada yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita akan Kristus. Sebabnya kita belajar tentang hambatan di dalam pertumbuhan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hambatan dalam pertumbuhan? Hambatan adalah, nah saudara, hambatan dalam pertumbuhan adalah sesuatu yang
perlu kita perhatikan dan sesuatu yang perlu untuk diselesaikan, perlu untuk diatasi agar pertumbuhan dapat terus berlanjut. Jadi hambatan itu adalah hal-hal yang perlu kita atasi, kita selesaikan, supaya pertumbuhan kita itu, pengenalan kita akan Tuhan, sesuatu yang membawa kita untuk tidak tergoyahkan itu nantinya teratasi, saudara. Saudara, musuh-musuh dalam peperangan rohani akan menghambat kita. Mereka mencoba untuk menjadi halangan bagi kita supaya kita terhambat dalam kita bertumbuh, dalam kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Bukankah goal kita, sasaran kita adalah menjadi Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, yang tidak tergoyahkan? Nah, inilah yang menjadi tantangan sekarang. Ada hambatan yang justru akan mencoba menggoyahkan kita. Bukan hanya menggoyahkan, tetapi mencoba juga untuk menjatuhkan. Mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Satu ayat lagi, saudara, dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, dalam dua ayat ini kita mendapati sebenarnya ada 3 yang menjadi hambatan di dalam pertumbuhan. Yang pertama tentang nafsu daging, yang kedua dunia, dan yang ketiga adalah kuasa gelap. Nah, saudara, untuk episode yang ke-9 ini kita fokus untuk membahas tentang hal yang pertama, yaitu hambatan yang ditimbulkan dari nafsu daging. Saudara, memang kalau dalam Efesus pasal yang kedua, Paulus bicara kepada jemaat yang di Efesus bahwa ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini bicara keadaan kondisi jemaat di masa yang lampau, di mana mereka hidup, mereka bergaul, mereka ada dalam kondisi dan situasi seperti ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa angkasa, dan seterusnya. Sebenarnya dahulu kami semua, Paulus juga mengidentifikasikan dirinya pun pelayan-pelayan kami, dalam artian Paulus dengan Timotius dan beberapa hamba Tuhan juga. Paulus mengatakan bahwa kami pun dahulu dalam kondisi dan situasi seperti ini. Nah, saudara, saya sudah mengatakan bahwa ya memang kita sudah mendapatkan identitas yang baru ketika kita percaya dengan sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari kehidupan lama kita mati oleh dosa-dosa dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Saya sudah sempat jelaskan bahwa kita punya identitas yang baru, kita sudah hidup dalam kehidupan yang baru, tetapi sekali lagi kita masih ada di dunia. Kita masih melekat dengan daging. Nafsu daging itu ada tetap dalam hidup kita. Benihnya sudah dipatahkan, tetapi kondisi kedagingan kita tak bisa pungkiri. Makanya Paulus katakan kita tidak boleh hidup di dalam daging, tetapi hiduplah oleh roh. Itu bagian yang lain.
Tetapi dalam bagian ini, saudara, kita harus memahami bahwa nafsu daging itu bisa menjadi penghambat dalam pertumbuhan rohani. Nafsu daging itu, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi masih juga memberi makan, saya pakai istilah ya, memberi makan hal-hal yang bersifat daging, kita men-trigger kedagingan kita ini. Kita ada dalam lingkungan di mana lingkungan ini tidak mendukung kita untuk kita bertumbuh, dan daging kita yang terus diberi makan. Lambat laun, saudara, kita akan kembali, bisa saja kembali ke jalan-jalan yang tidak berkenan. Makanya Paulus pernah ingatkan dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dan saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 juga sudah diingatkan oleh Paulus, kita yang masih ada di dalam dunia ini berjuang. Kita menantikan pembebasan kita, pembebasan tubuh. Tetapi selagi kita masih ada di dunia ini, kita struggle, kita berjuang. Dan nanti kita akan lihat yang lain. Perjuangan kita jangan dianggap jadi sebuah perjuangan dengan kekuatan manusia, tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita melihat, memahami bahwa kita berjuang ini hanya oleh anugerah Tuhan, maka Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk mengatasi hal-hal yang bersifat daging ini. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita aware dengan hal-hal yang bersifat rohani, maka Tuhan akan terus bergerak dalam kehidupan kita. Bukankah kitab Yakobus juga mengingatkan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Saya masih mempercayai, saudara, bahwa memang anugerah Tuhan itulah yang sangat luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk bisa melihat terang Tuhan. Tetapi sebagai manusia, kita perlu harus meresponi anugerah ini. Tuhan menghargai tanggung jawab kita sebagai orang yang diberikan hati nurani, diberikan kemampuan untuk connect dengan Tuhan, ya. Sebuah kesadaran akan hal-hal yang bersifat spiritual, dan itu harus kita tumbuh kembangkan. Sebab saudara, hanya oleh Roh Kudus kita dapat mematikan keinginan daging, bukan dengan kekuatan yang lain. Manusia kita nggak mampu, saudara, hanya oleh Roh Kudus. Itu sebabnya hal-hal yang bersifat spiritual, kedekatan kita dengan Tuhan, itu yang harus kita tumbuh kembangkan sekali lagi. Dan kegagalan kita menumbuh kembangkan ini, kegagalan kita meluaskan Roh Kudus untuk berkarya dan bekerja dalam hidup ini, akan membuat kita bisa saja kembali dikuasai oleh kedagingan, yang membuat kita rentan terhadap dunia dan kuasa gelap. Ingat, dosa itu dimulai dari pikiran, dan jika diteruskan akan menjadi sebuah pilihan, dan akan menjadi sebuah perbuatan, dan perbuatan itu bisa saja menjadi sebuah kebiasaan yang membuat kita hilang kendali dan terus tertarik dengannya, dan akhirnya dikendalikan secara total. Ini yang saya sebut dengan istilah tadi, kita memberi makan daging kita. Itu sebabnya pada bagian yang pertama ini, saudara, tentang hambatan dalam pertumbuhan, mari kita minta kepada Roh Kudus untuk terus berkarya, bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Hanya oleh Roh Kudus kamu dapat mematikan keinginan daging, bukan dengan kekuatan yang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan terus berkarya dalam hidup kita, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, yang kokoh, yang tidak goyah, dan kita menjadi hamba-hamba kebenaran yang terus mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan bahwa dalam pertumbuhan kami akan diperhadapkan dengan sebuah peperangan rohani. Dan ada banyak hal yang akan mencoba menarik kembali kami Tuhan, menghambat kami kembali. Tuhan, kami menyadari ketidakmampuan kami, khususnya dalam bagian ini kami belajar bahwa nafsu dunia, jika kami tidak mengontrolnya, akan membawa kami untuk bisa saja kembali kepada jalan yang tidak berkenan. Dan kami belajar, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami terbatas sekali Tuhan. Kami belajar hanya oleh Roh-Mu, hanya oleh Roh Kudus yang dapat memampukan kami, menolong kami untuk keluar dari keadaan nafsu kedagingan yang tidak menentu. Itu sebabnya Roh Kudus, mari berkarya, beracara terus dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang selalu kami muliakan, kiranya Engkaulah yang selalu kami agung-agungkan. Roh Kudus, Engkau berkarya terus dalam hidup kami. Guide us, tuntun kami kepada setiap kebenaran, untuk kami dapat melakukannya bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Engkau, Roh Kudus yang agung, Roh Kudus yang mulia. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara di podcast selanjutnya, edisi selanjutnya. Minta maaf kalau saya banyak terlambat, tetapi saya mencoba memberi yang terbaik. Harapan saya saudara semua terberkati dengan pelajaran-pelajaran dari pemuridan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.